Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Ahmad Ermawan, 2. Naila Hilma, 3. Lailatul Khairiyah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul Potensi Belajar dalam Al-Quran. Adapun untuk pembagian materinya, materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Ahmad Ermawan. Materi ketiga akan disampaikan oleh Naila Hilma. Materi keempat akan disampaikan oleh Lailatul Khairiyah. Kepada para penyaji dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir di surat An-Nahl ayat 78 dan Ar-Rum ayat 30. Kurang lebihnya bisa dilihat di makalah kelompok kami. 1. Tafsir ayat ke-78 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idat la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. A. Dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tentang kesempurnaan ilmu dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu yang ada, baik yang di langit atau di bumi, serta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal gaib, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki terhadap sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka ia pun terjadi. B. Tafsir Al-Misbah dikatakan dalam kitab tafsirnya Quraish Shihab tentang Quran surat An-Nahl ayat 78, yaitu Syed Qutb menjadikan ayat ini sebagai pemaparan contoh sederhana dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terjangkau olehnya, yakni kelahiran, padahal itu terjadi setiap saat, siang dan malam. Persoalan ini adalah ghaib yang dekat, tetapi sangat jauh dan dalam untuk menjangkauinya. Memang boleh jadi manusia dapat melihat tahap-tahap pertumbuhan janin, tetapi dia tidak mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi karena rahasianya merupakan rahasia kehidupan. Demikian Syed Qutb menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu yang berbicara tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ghaib dan tentang kegaiban hari kiamat. C. Dari tafsir Al-Munir atau Mirahul Labid, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan Allah menjadikan bagi kalian sesuatu tersebut, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, sebagai alat supaya kalian bisa berhasil menggunakannya, sebagai alat untuk belajar dan mengetahui, agar kamu bersyukur, supaya kalian menggunakannya di dalam bersyukur dari segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, yaitu dengan alat tersebut supaya kalian mendengarkan mauidhah atau nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melihat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpikir serta menggunakan akal pikiran kalian tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, tafsir ayat ke-30 surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi
hillati fatorun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikat dinul qaimu walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Artinya, maka Allah menghadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada ayat ini dijelaskan bahwa din merupakan fitrah manusia, bagian dari fitrah manusia, tidak akan pernah berubah. Syekh Muhammad Toqi Misbah, seorang mujahid dan filosof kontemporer, ketika mengomentari ayat di atas menyatakan bahwa ada dua penafsiran yang dapat diambil dari ayat ini. Pertama, maksud ayat ini adalah bahwa prinsip-prinsip agama seperti tauhid, hari akhir, dan hukum-hukum agama secara global seperti membantu orang-orang miskin, menegakkan keadilan, dan lainnya sejalan dengan secara global seperti membantu orang-orang miskin, menegakkan keadilan, dan lainnya sejalan dengan kecenderungan manusia. Kedua, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai akar dalam diri manusia. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu tafsir ayat ke-46 surah Al-Hajj yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Menurut tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, tubuh dan pikirannya untuk menyaksikan jejak kaum terdahulu, kaum yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, dan apa yang telah dilakukan Allah kepada mereka, dan kesedihan serta siksa apakah yang telah menimpa kampung halaman mereka. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Lalu apakah mereka mengambil pelajaran dari apa yang sudah mereka lihat dan dengar tentang kaum terdahulu? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Maksudnya, mata mereka tidak buta, yang buta ialah mata hatinya, karena mereka tidak bisa membedakan antara perbuatan yang hak dan perbuatan yang batil. Selanjutnya, menurut tafsir Al-Misbah, menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Al-Misbah, disebutkan bahwasanya hati pada ayat tersebut dimaksudkan dengan akal sehat atau hati suci yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dimana dari akal sehat tersebut manusia bisa melihat mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jika akalnya sehat, maka yang tercipta dari manusia adalah perbuatan baik. Namun, jika akalnya sakit atau buruk, maka buruk pula perbuatannya. Selanjutnya, menurut tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang-orang yang menolak ajaran Allah yang dibawa Rasulullah, maka apakah mereka tidak pernah berjalan di bumi menyaksikan peninggalan umat terdahulu atau mengkajinya secara mendalam sehingga kalbu,
kecerdasan emosi, dan spiritual mereka dapat memahami atau merenungkan ajaran Al-Quran, atau telinga mereka dapat mendengar ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Mata, telinga, dan pikiran mereka tertutup. Oleh sebab itu, sejatinya bukan mata lahiriah mereka itu yang buta, sehingga tidak dapat melihat bukti-bukti kebenaran ajaran Rasulullah. Tetapi yang buta adalah mata hati mereka yang ada di dalam dada. Perkenalkan, saya Lailatul Khairiyah, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 4, yaitu tafsir ayat ke-7 sampai 9 surat As-Sajdah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absyara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun, yang artinya Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit bersyukur. Dari ketiga tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah, dan Kemenak yang telah dijelaskan di makalah, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bapak manusia, Nabi Adam, dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya manusia dari saripati yang hina atau air mani yang dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh. Dan setelah lahir di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu, wahai manusia, pendengaran agar kamu dapat mendengar kebenaran, dan penglihatan agar kamu dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati agar kamu dapat berfikir serta beriman. Namun, manusia banyak sekali yang tidak bersyukur dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia tidak memfungsikan anugerah-anugerah itu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, tetapi memfungsikannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.